mempresentasikan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik jenjang SMP atau MTS sebagai dasar perancangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pemahaman karakteristik peserta didik dalam merancang pembelajaran PAI yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Profil peserta didik. Peserta didik SMP atau MTS yang berusia 12 sampai 15 tahun berada pada masa transisi menuju remaja yang ditandai dengan beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek fisik. Peserta didik mengalami masa pubertas yang ditandai dengan pertumbuhan cepat dan perubahan hormonal. Hal ini sering mempengaruhi kestabilan emosi dan kepercayaan diri mereka. Yang kedua, dari aspek kognitif. Peserta didik mulai memasuki tahap operasional formal awal. Mereka telah mampu berpikir logis dan mulai memahami konsep abstrak, termasuk dalam memahami nilai dan ajaran agama Islam. Dan secara sosial emosional, peserta didik mulai mencari jati diri dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, khususnya teman sebaya. Pada aspek moral dan spiritual, peserta didik mulai mempertanyakan dan menalar nilai-nilai agama, sehingga membutuhkan penjelasan yang rasional dan kontekstual. Teori belajar yang relevan. Jadi, teori belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik SMP atau MTS adalah teori belajar konstruktivistik. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi, bukan sekedar diterima dari guru. Dalam pembelajaran PAI, teori konstruktivistik memungkinkan peserta didik memahami makna ajaran Islam melalui diskusi, refleksi, dan pengaitan dengan kehidupan sehari-hari. Teori ini sesuai dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik SMP atau MTS yang mulai berkembang. Dengan demikian, pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam secara sadar. Analisis faktor perkembangan. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal meliputi kondisi genetik, kesehatan fisik dan mental, serta tingkat kematangan usia. Faktor ini sangat menentukan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Dan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Lingkungan keluarga yang religius dan sekolah yang kondusif akan mendukung keberhasilan pembelajaran PAI. Sebaliknya, pengaruh negatif media dan pergaulan dapat menghambat pembentukan akhlak peserta didik. Selain itu, terdapat faktor Islami yang mencakup keimanan, kebiasaan ibadah, dan akhlak. Faktor Islami ini harus diperkuat melalui pembelajaran PAI yang terintegrasi antara pengetahuan, sikap, dan praktik keagamaan. Solusi pembelajaran PAI berdasarkan analisis perkembangan peserta didik. Solusi pembelajaran PAI dapat dirancang melalui pemilihan metode yang tepat, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan studi kasus.
Metode ini mendorong peserta didik untuk aktif berpikir dan berpartisipasi. Dalam pengelolaan kelas, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aman, dialogis, dan menghargai perbedaan pendapat. Hal ini penting agar peserta didik merasa nyaman dalam mengemukakan pandangan mereka. Penanaman nilai iman dan akhlak dapat dilakukan melalui pembiasaan ibadah, refleksi nilai, serta keteladanan guru. Guru PAI berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan bagi peserta didik. Refleksi calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI, tantangan psikologis yang mungkin dihadapi antara lain perbedaan karakter peserta didik, rendahnya motivasi belajar PAI, serta pengaruh negatif media digital. Jadi, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pendekatan humanis, membangun komunikasi yang empatik, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Guru PAI juga perlu terus meningkatkan kompetensi profesional dan spiritual agar mampu membimbing peserta didik secara optimal. Dapat kita simpulkan bahwa pemahaman terhadap psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik merupakan aspek penting dalam perancangan pembelajaran PAI. Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran PAI dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.